Tapi kalau orang sekarang kebalik-balik, sama orang soleh, orang yang seneng-seneng hai, yang serem-serem gitu kan, nggak bisa. Wa absyiru, ini untuk kategori yang umum. Nah, ya Pak, yang awam, yang umum. Kalau pelaku dosa, ya harus jelas. Itu pun caranya juga nggak boleh yang kasar juga. Nah, ya nggak boleh. Qaulan layyina, yaitu ketika Nabiullah Musa datang ke Fir'aun untuk berdakwah, ya tegas, Allah Maha Esa, tegas begitu. Nah, ingat hari akhir, ingat hari ini, ya tegas Musa. Walaupun qaulan layyina, walaupun mungkin secara bahasa lebih enak. Qaulan layyina itu bahasa enak. Tapi intinya itu untuk para pendosa. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang rajin sholat subuh berjamaah begini, ya saya ingin ya wa absyiru, kita ngaji santai. Wa asta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Ya, kita diberikan kesempatan waktu siang, waktu senggang, sore, malam untuk istirahat. Kadang juga Allah membangunkan kita di sepertiga malam terakhir. Kadang Allah bangunin, Pak. Mungkin cara bangun Allah lewat pipis gitu kan. Pak, subuh Pak. Apa Bu? Imbuh. Subuh. Imbuh. Nambah. Nah, itu artinya pergunakan waktu-waktu itu untuk kita menikmati kemudahan agama, meraih kesempurnaan. Kalau yang mudah, usahakanlah khusyuk sekhusyuk-khusyuknya supaya sempurna. Kita manusia ada lalai dan lupa, ada keburu-buru saat sholat, kadang cepet-cepetan ke masjid takut ketinggalan. Mungkin siapa tahu ada teknis-teknis yang kurang, tok makninahnya kelewat. Ayo dibayar lewat sunnah-sunnah yang lain, gitu Pak. Nah, itu terkait dengan agama itu mudah. Rasulullah juga sama. Nah, ada orang awam datang. Kamu Muhammad ya? Iya. Katanya kamu Rasul. Iya. Sebentar. Pipis dia. Curu di pojok masjid. Manusia apa ini? Kata Abu Bakar. Marah. Dakhu ya Abu Bakrin. Dakhu ya Umar. Biarin aja. Biarin saja. Udah, pergi. Sudah bersihkan. Gara-gara hadis ini, Pak, itu Bapak punya referensi mendirikan kamar mandi di masjid. Iya kan? Ini kamar mandi masuk masjid bukan? Berak di sini masuk masjid bukan? Ini gara-gara hadis ini, Pak. Kenapa kalau nggak ada hadis ini? Gimana hukumnya mendirikan WC di kamar mandi? Kadang orang Jumatan tuh sampai di belakang WC ya, Pak. Betul nggak Pak? Nah, kalau secara hukum tak tanya, gimana hukum ada Jumatan khutbah lagi ini, terus ada orang kencing di situ? Itu hukumnya ngencingi masjid. Nah, ayo jawab. Kalau diskusi ilmu begitu Pak. Tapi karena ada hadis ini, muncullah, oh tidak apa-apa itu di situ. Nah, betul. Ada lebih eskal lagi Pak. Masjid di atas, bawahnya kamar mandi. Jadi imamnya di atas sholat Allahu Akbar terus baca Al-Quran. Yang di bawah persis di bawah imam. Nah, pertanyaannya itu imam yang sedang mendakwai orang lagi di kamar mandi atau orang yang sedang di situ ngeberakin imamnya? Ayo, bingung kan pertanyaan begini. Yang mikirin ulama dan seterusnya. Tapi gara-gara orang bodoh ini, Pak. Nah, kalau makanya kadang orang bodoh itu ya ada manfaatnya juga gitu loh. Kalau nggak ada hadis ini, makanya sesekali saya harus ya orang bodoh enak begitu. Nah, gara-gara hadis ini juga Rasulullah dikenal. Fabima rahmatim minallahi lintalahum
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Muhammad, kamu dapat rahmat dari Allah, makanya hatimu itu layin, hatimu itu mudah merahmati banyak orang, pemaaf. Makanya Rasulullah terkenal rahmatan lil alamin, Rasul yang memaafkan. Itu. Nah, terus gara-gara hadis ini pula kita tahu cara bersuci. Oh, kalau sucinya orang dewasa itu yang penting itu hilang wujud bendanya, hilang baunya, hilang bau dan warnanya, dan hilang rasanya. Rasa-rasanya kencingnya udah hilang deh. Nah, begitu Pak. Jadi dapat ilmu cara bersuci. Coba kalau nggak didemonstrasikan di situ, kita nggak pernah tahu Rasulullah cara bersucinya gimana. Makanya Rasulullah itu luar biasa. Itu kalau ngaji begitu. Nah, ada juga cerita saat khutbah. Rasulullah cerita tentang hari kiamat. Wah, sahabat yang besar umumkan dengerin katanya. Apalagi yang nengrat-nengrat itu sopan santun. Tapi ada orang Badui angkat tangan. Orang khutbah kok diinterupsi. Nah, ini menjadi hukum. Ternyata di Jumatan itu orang interupsi itu diperkenankan, nggak membatalkan sholat. Tapi jangan dipakai Pak, jangan dipakai di sini. Di sini nggak umum. Tapi secara konstitusi ada ilmunya, interupsi. Nah, karena dia orang nggak tahu, dia nanya. Pikirannya begini, Rasulullah itu cerita tentang kiamat, ngalor ngidul kiamat semua. Tapi yang ditunggu jamaah itu apa? Yang ditunggu orang awam, kapan itu kiamat? Udah cerita tapi dealnya itu kapan gitu loh. Akhirnya diinterupsi. Rasul, kapan itu kiamat? Rasul membiarkan saja. Diam, nggak dijawab. Nah, akhirnya menjadi konstitusi hukum. Ketika ada orang Jumatan kok interupsi, imam diperkenankan tetap meneruskan khutbahnya. Jangan dijawab. Nah, akhirnya jadi konstruksi hukum. Nah, ya Pak ya. Nah, imam itu ketika memang dia berkuasa. Nah, ketika ada walaupun ada gini-gini interupsi, biarin aja lewat. Akhirnya jadi ilmu. Nah, akhirnya setelah selesai, dia tetap nanya, diulangi lagi pertanyaannya. Rasul, kapan kiamat itu? Rasulullah gini, lah kamu nanya kapan kiamat, emang kamu punya persiapan apa? Ya persiapanku apa ya? Ya pokoknya aku punya modal cinta sama engkau lah. Cinta sama engkau. Polos sekali. Ini orang bodoh itu bagus Pak, karena dia jujur, polos. Ya persiapanku. Lalu Rasulullah bilang begini, anta ma'aman ahbabta, engkau akan menyertai di surga nanti bersama orang yang kau cintai. Gara-gara hadis ini itu populer Pak di mana-mana. Kamu akan menyertai orang yang kamu cintai. Kalau kamu cintai ulama, maka kamu akan menyertai ulama ke surga, kemana-mana. Hatta masuk ke tempat kampanye juga begitu. Siapa yang jadi di partai ini, kiai ini, kita suka sama kiai ini, kita suka. Nah, nanti kita akan ke surga ikut dia. Jadi gara-gara hadis ini, itu populer akhirnya. Jadi hadisnya ulama itu. Bayangin Pak, seandainya orang bodoh ini, orang yang sopan santun, nggak Pak Agung, nggak mau nanya. Nanti kata atau nanyanya nanti pribadi saja. Maka tidak menjadi ilmu yang masif. Hadisnya otomatis menjadi hadis ahad, menjadi sendiri. Tapi berkahnya dia nggak sopan, gitu. Itu berkahnya orang bodoh Pak. Hadis ini jadi populer. Hadis ini menjadi sangat menggembirakan banyak orang. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan ke surga bersama orang yang kau cintai. Itu gara-gara orang ini. Makanya kadang kalau kita amatin hadis-hadis Nabi itu apa ya, menggembirakan Pak. Jadi cerita-ceritanya itu Masya Allah begitu mulia ya. Jadi orang bodoh ketemu Nabi itu bisa menjadi sebab ilmu, ilmu. Coba kalau orang bodoh itu sopan santun atau ngomong Nabi secara pribadi, ini sahabat gak akan tahu ilmu itu kan. Tapi karena, nah ini yang namanya sebut sebagai Masya Allah. Nah, oleh karena itu maka agama itu benar-benar menggembirakan. Kalau agama itu kok
saya beragama kok sepertinya makin sempit, kok saya jadi musuhan sama si ini, kok saya banyak yang ibaratnya banyak jari yang nunjuk saya begini begitu. Nah, perlu dipikirkan ulang, perlu kita konsultasi secara ilmu untuk benar nggak masih sirotol mustaqim, benar nggak sudah al-hanifiyah. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ini sifat-sifat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita pelajari sejarah Nabi, kita pelajari bagaimana Rasulullah ini. Rasulullah berperang, Rasulullah marah pernah marah. Tapi marahnya Rasulullah itu menjadi konstitusi hukum, ilmu. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Menghadap arahnya Ka'bah, Ainul Ka'bah ataukah Jihatul Ka'bah? Terus terjadi rame-rame di MUI, Pak. Saya ikutin itu, rame di MUI sampai guru kami yang di Komisi Fatwa itu nulis buku tersendiri tentang kiblat. Nanti saya cerita. Ya, alhamdulillah Al-Fakir kami diamanain untuk ikut serta jadi anggota MUI Pusat Komisi Pengkajian dan Penelitian. Alhamdulillah, ya mungkin meneruskan cita-cita guru kami yang di Komisi Fatwa, saya di Komisi Pengkajiannya untuk ya lebih bermanfaat dan berkontribusi pada umat. Mudah-mudahan kalau ngaji kan manfaatnya Bapak Ibu semua gitu. Kalau nanti di MUI pengkajian ilmu saya kan bisa lebih ke luas lagi. Bahasanya Pak Agung itu toaknya lebih menggelegar, lebih banyak dirasakan toaknya. Bahasanya begitu, bahasa itunya. Alhamdulillah. Ya silahkan seperti